Versailles. Karena perjanjian itu Jerman tidak boleh melebihi pasukannya lebih dari 100.000 pasukan. Ganti rugi wilayah sama ganti rugi dengan uang. Serangan pertama Jerman adalah ke Austria. Setelah Austria hancur, Nazi Jerman ingin wilayah Sudetenland di Cekoslovakia. Tetapi Inggris dan Prancis membuat perjanjian Sudetenland boleh menjadi wilayah Nazi Jerman, tetapi setelah itu Nazi tidak boleh menyerang negara lain. Sudah disepakati, tetapi Nazi Jerman tetap ngeyel, ingin menyerang Polandia, tetapi Polandia sudah membuat persekutuan dengan Prancis dan Inggris, tetapi Hitler tidak mau kalah. Bersekutu dengan Stalin, pemimpin Uni Soviet. Perjanjiannya yaitu Pakta Molotov. Setelah Polandia hancur, dibagi menjadi timur dan barat. Barat menjadi wilayah Nazi, timur menjadi wilayah Uni Soviet. Setelah itu, saat April 1940, Nazi melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia. Dengan waktu singkat, Denmark dan Norwegia dihancurkan. Setelah itu, Nazi tinggal fokus ke front barat yang ada Prancis dan Inggris. Nazi ingin menyerang Prancis, tapi ada garis Maginot. Tapi Nazi pintar, menyerang dari utara, menyerang Belanda, Belgia, dan Luxembourg dengan waktu singkat, karena Nazi mempunyai strategi blitzkrieg, yaitu menyerang dengan tank, militer, dan pesawat tempur dengan bersamaan. Nah, setelah Belanda, Belgia, dan Luxembourg hancur, tinggal fokus ke Prancis dan dengan waktu cuma beberapa bulan langsung hancur. Setelah itu Nazi tinggal fokus ke Inggris. Saat Nazi menyerang dengan kapal dan pesawat, yang paling banyak itu pesawat, dan barang itu dinamai barang Britain. Radar Inggris itu menemukan serangan Nazi. Setelah itu, dengan waktu singkat, pesawat dihancurkan oleh radar. Karena Nazi tidak bisa melumpuhkan Inggris, jadi Nazi ingin menyerang Uni Soviet. Nah, Nazi melancarkan operasi Barbarossa. Sebenarnya Italia dan Nazi sudah membuat persekutuan. Yang Italia yang dipimpin oleh Mussolini. Tapi Mussolini itu kayak membebankan. Saat menyerang Uni Soviet, Nazi melancarkan serangan seperti tadi blitzkrieg. Dengan serangan yang brutal
hampir mencapai wilayah Moskow. Tahun 1940-an itu Jepang yang dipimpin oleh Hirohito bergabung ke Nazi dan Italia. Italia bagian Afrika, Nazi bagian Eropa, dan Jepang bagian Pasifik dan Asia. Tetapi saat Jerman sudah hampir masuk ke Moskow karena musim dingin yang ekstrim, banyak tentara dan tank beku. Jadi itu kesempatan emas untuk Uni Soviet untuk maju, bergeser ke Asia sama Pasifik. Sebenarnya tahun 1940 atau 41 Jepang menyerang Pearl Harbor, yaitu pangkalan kapal laut terbesar Amerika Serikat. Dengan pesawat tempur yang super banyak, menyerang Amerika dengan sangat gampang. Tujuannya agar bisa merebut Asia Tenggara. Setelah Pearl Harbor hancur, Amerika menyatakan perang ke Jepang, bergeser ke Eropa lagi. Nazi mulai dipukul mundur sedikit demi sedikit, dan Italia di Afrika mulai terpukul mundur sedikit demi sedikit, bergeser ke Asia lagi. Inggris, Uni Soviet, Tiongkok, dan Amerika sudah mempunyai persekutuan. Amerika mulai menyerang Jepang di Pasifik. Uni Soviet belum menyerang Jepang. Tiongkok sudah menyerang Jepang dengan bersusah payah mati-matian, bergeser ke Eropa lagi. Nazi sudah terkepung. Italia, wilayah Afrikanya sudah hancur, direbut oleh musuh. Inggris dan wilayah teritori Inggris mulai memasuki Italia bagian selatan. Mussolini, pemimpin Italia, ditangkap oleh warganya sendiri. Nah, sebelum Italia direbut oleh musuh, Nazi menyerang bagian utara dan menjadi negara sosialis Italia. Dan pada 1944 Inggris, tentara Prancis yang kabur dan wilayah teritori Inggris menyerang Prancis yang direbut oleh Nazi di bagian utara. Nazi sudah terjepit oleh 3 tempat: barat, timur, dan selatan. Nazi sudah terpukul mundur.
Nazi tinggal memiliki wilayah sedikit, yaitu Yugoslavia, Yunani, Cekoslovakia, Austria, dan masih banyak lagi. Di Asia, Jepang, wilayah Asia Tenggaranya mulai berkurang, dan wilayah Pasifiknya juga berkurang, dan serangan dari Tiongkok juga. Pada 1945, awal kemunduran Nazi dan Jepang. Di Eropa, Nazi tinggal beberapa wilayah, yaitu Austria dan Cekoslovakia. Dan di Asia, Amerika melancarkan serangan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Serangan pertama di Hiroshima dan serangan keduanya di Nagasaki. Tetapi saya lihat dari beberapa sumber, saat Hiroshima dan Nagasaki sudah dihancurkan, Hirohito masih belum menyerah, masih mempertahankan wilayah. Sebenarnya dari beberapa sumber, Jepang itu menyerah itu karena serangan Uni Soviet di Eropa. Cekoslovakia dan Austria sudah direbut oleh musuh, masih tinggal wilayahnya itu sendiri, dan kota Berlin sudah dikepung. Pada April, Hitler bersembunyi di bunkernya karena tidak tahu ingin mau bagaimana lagi. Dan pada saat itu Hitler yang putus asa bunuh diri pada 30 April. 2 hari sebelumnya yaitu 28 April, Mussolini kabur ke Swiss menyamar menjadi pasukan Jerman. Tetapi rakyat Swiss mencurigai dan melepas topinya. Dan itu adalah Mussolini, dan dibunuh dan jasadnya digantung terbalik. Saat Juli 1945, Nazi resmi menyerah tanpa syarat karena sudah kewalahan. Tapi masih ada Jepang. Nah, serangan Uni Soviet yang begitu brutal sampai ke wilayah Jepang itu sendiri, dan beberapa bulan dari serangan Uni Soviet itu Jepang pun hancur, dan itu sendiri menjadi akhir Perang Dunia Kedua. Dan seluruh dunia pun bahagia. Amin. Sekarang kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.